motivasinya ingin anak itu bisa lagi mengenal tentang sunnah dan diajarkan Rasulullah. Yang kedua pengen jadi hafizah. Sebenarnya saat ini kan kita lihat yang yang sangat berbuka kurma dengan es tebu, makannya menyantap nasi padang. Kepada para santri lama maupun baru, kami ucapkan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji serta syukur kita selalu dan senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta rezekinya yang telah diberikan kepada kita. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Mudir yang kami hormati, Bapak PLT Yayasan yang kami hormati, para staf, guru dan ustadzah yang senantiasa kami muliakan, dan para santriwati baik yang baru maupun yang lama, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara penyambutan atau apel pagi perdana pada hari ini, hari Senin, untuk yang pertama yaitu pembukaan, sehingga marilah kita buka acara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Resmi kita buka acara pada pagi hari ini. Sebelum ke acara berikutnya, yaitu pemaparan aturan yang akan disampaikan oleh para ustazah dan ustadz nanti, maka kami sedikit ingin menyampaikan sebuah nasihat. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala merupakan imam ahlus sunnah wal jamaah, imam kita, pernah mengatakan, memberikan nasihat yang sangat layak untuk apabila ditulis dan dirangkai dengan tinta emas. Beliau berkata, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'umbika an tafsilaha bibayani. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu uthadin wa tulu zamani." Saudaraku, engkau tidak akan pernah akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, dengan 6 hal yang harus dilewati. Akan aku kabarkan dengan perinciannya dengan jelas berikut ini. Yang pertama adalah kecerdasan. Modal utama seorang santri penuntut ilmu, dia berupaya untuk mencerdaskan dirinya. Kemudian yang kedua adalah kemauan keras, hirsun, untuk terus berusaha dan rajin, tidak terlambat, terus menghafal dengan segala upayanya, mengerahkan seluruh jeripayanya untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu harus dituntut. Innamal ilmu bitta'allum. Rasulullah SAW bersabda, yang namanya ilmu itu harus diusahakan untuk dicari. Kemudian yang ketiga kata Imam Syafi'i adalah ijtihadun, semangat, tidak loyo, tidak lemah. Maka dia harus terus berupaya untuk bersemangat dan menyemangati dirinya bagaimanapun caranya. Kemudian yang keempat, Imam Syafi'i melanjutkan bulghatun,
Itu bekal yang cukup. Di sini ada peran biaya yang tidak sedikit untuk dikeluarkan. Maka dari itu, ya, ini diantara yang harus diupayakan oleh seluruh wali santri ketika anaknya ingin belajar di sebuah pesantren atau lembaga. Kemudian yang kelima, suhbatu ustadzin, yaitu dengan bimbingan seorang ustadz. Maka seorang santri tidak akan bisa dia otodidak belajar pelajarannya. Maka dia harus dibimbing oleh seorang ustadz yang mumpuni, yang mengerti tentang ilmu tersebut, agar dia tidak tersesat dari apa yang akan dia pahami. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kata Imam Asy-Syafi'i adalah watulu zamani, butuh waktu yang panjang, waktu yang lama. Tidak bisa belajar itu hanya cuman 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Butuh waktu, butuh proses yang begitu panjangnya. Seorang ustadz tidak akan menjadi ustadz sampai dia mengenyam pendidikan bertahun-tahun, baik itu di pesantrennya maupun di sebuah universitas. Begitu juga dengan kalian nanti yang akan menjadi sosok seorang ustadzah atau seorang pembimbing, maka kalian pun butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengenyam sebuah pendidikan. Ini mungkin sedikit nasihat dari Imam Asy-Syafi'i sebagai orang yang sangat berpengalaman sebagai ulama pada saat dia menuntut ilmu dan memberikan nasihat ini kepada para penuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang telah menempuh sebuah jalan yang diniatkan dia untuk menuntut ilmu, maka insya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga Allah SWT. Secara tidak langsung kalian ini sudah menuju jalan untuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah kalian berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan manfaat, apa-apa yang membuat kita bermanfaat. Kemudian mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan menjadi orang yang lemah. Kemudian maka kami akhiri untuk ramah tamah pada pagi hari ini dengan doa kami, zadakunallahu hirsan wa ilman. Semoga Allah SWT memberikan kepada kalian semangat untuk menuntut ilmu dan menambahkan kepada kalian ilmu agama yang cukup. Kemudian untuk selanjutnya kami akan bacakan beberapa pemaparan aturan. Yang pertama, pemaparan aturan selama KBM yang akan disampaikan oleh Ustazah Yustika. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Ustazah akan membacakan peraturan santri selama kegiatan belajar dan mengajar. Jadi peraturannya itu ada 2 ya. Satu ada peraturan yang ada di pondok, yaitu di asrama. Ada juga peraturan yang ada di kelas. Mulai dari seragam berpakaian selama sekolah. Untuk kelas 7, pada hari Senin dan Selasa itu pakaiannya hitam. Mana kelas 7-nya? Ya. Lalu Rabu dan Kamis biru. Jumat hijau army. Kelas 8 dan 9, Senin dan Selasa hitam. Dengarkan baik-baik ya. Rabu dan Kamis itu biru. Jumat bebas warnanya apa saja. Kelas TBA dan SMA kelas 1, Senin dan Selasa itu abu-abu. Rabu dan Kamis hitam. Jumat merah marun. Kelas 11 dan 12 Salafiyah Ulia, Senin dan Selasa abu-abu. Rabu Kamis hitam. Jumat warnanya bebas. Lanjut. Peraturan seragam ini, sebelum berangkat sekolah, kalian wajib mandi. Ya. Jadi harus mandi
nggak boleh nggak mandi. Atau misal kalau airnya nggak ada, diusahakan tidak bau badan, paham? Tetapi bukan berarti harus memakai parfum, ya. Yang kedua, santri wajib mengenakan seragam. Nah, yang tadi udah Ustazah bilang. Selanjutnya, santri wajib mengenakan manset di lengan jika mengenakan jubah yang berlengan lebar demi menghindari aurat lengan yang terbuka. Lihat Ustazah, manset ini ya, seperti manset yang Ustazah pakai. Jadi kalian wajib punya manset ini. Ya, kalian kan ada nih gamis yang memang lengannya terbuka lebar gitu ya. Selanjutnya, pakaian yang dikenakan saat KBM haruslah rapi, bersih dan tidak menimbulkan wangi-wewangian yang berlebihan maupun baju yang tidak sedap. Artinya apa? Artinya kita harus menjaga ya kebersihan ya. Kalau kita mandi ya, insya Allah kita nggak bau badan lagi. Atau kita bisalah mengukur diri. Misal, anak ini kayaknya bau kelek gitu ya, pakailah deodoran gitu ya. Paham? Lanjut. Wajib mengenakan kaos kaki dan cadar. Memakai dalaman jilbab atau ciput ya. Jadi walaupun kalian pakai cadar bandana yang seperti Ustazah, kalian juga harus memakai dalaman jilbab ya, ciput. Paham? Selanjutnya, memakai celana panjang untuk pakaian yang di dalam jubah kita ya. Lalu memakai gamis utuh, bukan rok, bukan juga baju tidur di atasnya, tapi harus gamis ya. Selanjutnya memakai pakaian yang tidak tembus pandang. Jadi sebelum kita pakai pakaian itu ya, pakai gamis, tanyalah dulu teman yang satu asramanya, kira-kira baju ana ini tembus pandang enggak gitu ya. Itu masalah seragam. Sebelum masuk kelas, santri wajib berada di kelas pukul 7.15. Jika kalian terlambat, maka kalian harus berdiri selama 1 jam pelajaran di awal itu. Paham? Artinya kalian tidak boleh telat. Selalu menaruh alas kaki atau sandal ataupun sepatu yang telah disediakan oleh pihak sekolah, yaitu rak sepatu. Senantiasa diadakan pengecekan kuku yang panjang oleh guru-guru ya. Jadi yang kukunya panjang harap dipotong. Takutnya nanti ya kalian ada pengecekan kena kalian ya. Jadi memang kita itu harusnya sebagai seorang muslim, kita haruslah kuku itu senantiasa pendek. Potonglah kuku, disunahkan di hari Jumat. Lanjut. Memastikan kondisi kelas itu sudah bersih, rapi, dan perangkat kelas sudah siap untuk digunakan pada saat jam pelajaran. Artinya apa? Ketika kita piket ya, semua anggota kelas itu harus bekerja sama. Maksudnya apa? Menghapus papan tulis, menyiapkan spidol untuk ustadz dan ustazahnya ya, paham? Jadi ustadz dan ustazahnya itu enggak bercarian lagi sama spidol, sama penghapus gitu ya, paham? Lanjut. Masuk kelas dengan tenang diiringi dengan doa masuk kelas, mengikhlaskan niat serta semangat dalam mengawali hari untuk menjalankan KBM di kelasnya. Nah, pada saat jam 7.15 itu ya, kalian baris di depan kelas. Baris dulu ya sambil membaca doa ya sebelum belajar gitu ya. Membawa perlengkapan belajar seperti buku paket, buku tulis ya, alat tulis lainnya. Jadi semuanya harus lengkap ya. Santri yang terlambat masuk tidak diperkenakan mengikuti KBM. Jadi kalian harus benar-benar sigap kalau pagi-pagi langsung tahu. Misal nih, masuk udah jam 7.15. Jadi bacalah jadwal itu di malam hari atau sore hari, paham?
nanti kalau ada PR ataupun apa bisa dipersiapkan gitu ya. Saat berada di kelas, duduk dengan rapi dengan penempatan sesuai kesepakatan bersama wali kelas masing-masing. Menulis keterangan hari, tanggal ya di papan tulis sebelum KBM dimulai. Bisa juga ini diperuntukkan untuk petugas piket atau sekretaris ya. Biar adil untuk petugas piket aja ya. Mengisi jurnal harian kelas. Jadi kalian itu mengisi jurnal harian kelas itu ya, itu tugas kalian. Boleh yang piket, boleh yang sekretaris. Ustazah tidak langsung mewajibkan yang sekretaris. Bagaimana kalau sekretaris pada hari itu tidak masuk? Nah, maka akan digantikan oleh yang piket pada hari itu. Memastikan meja guru dalam keadaan bersih dan rapi sehingga layak pakai pada saat jam KBM. Lanjut ya. Santri wajib menjaga adab-adab thalabul ilmi selama KBM berlangsung, seperti mendengarkan penjelasan dengan baik, tidak mengantuk, tidak mengobrol dan sibuk sendiri. Paham? Jadi nggak boleh lagi tidur-tidur. Ya, kalau udah di kelas, niatkan segala sesuatu itu karena Allah. Kita mau belajar ini karena apa? Tanya kepada diri sendiri ya. Kalau kita di kelas karena niat untuk tidur, nah itu perlu dikoreksi lagi. Niat masuk ke pondok ini untuk apa? Lanjut. Santri dilarang meninggalkan kelas selama KBM kecuali hal yang mendesak ya, hajat syar'i gitu ya. Santri senantiasa menghormati para ustadz dan ustazah. Artinya apa? Hormatilah seluruh ustadz dan ustazah, bukan hanya yang mengajar di kelas antuna saja. Paham? Misal, ini ustazah Yustika nih ngajar di kelas Ana. Jadi setiap ustazah Yustika lewat, Ana tegur terus. Tetapi giliran ustazah Tina, udah kita nggak tegur. Nah, nggak boleh gitu ya. Paham? Semua ustadz dan ustazah di sini, staf dan di sini adalah orang yang wajib kalian hormati, gitu ya. Dilarang membawa alat kecantikan, bedak, lipstik, handbody dan segala macam, itu nggak boleh lagi. Ya, kalau ketahuan langsung ustazah sita nanti. Dilarang membuat kegaduhan, dilarang merusak, mencoret dinding, pintu dan fasilitas lainnya. Dan setiap anggota kelas diwajibkan menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya, sebelum meninggalkan kelas, dianjurkan untuk menutup KBM dengan membaca doa kafaratul majelis. Merapikan kembali tempat duduk masing-masing. Artinya, kursi itu langsung diangkat di atas meja. Adik-adik SD aja ini, kalau pulang mereka langsung angkat kursi mereka. Nah, kita ayuk-ayuknya ya, jangan sampai kalah sama anak SD ya. Jadi gitu. Menghapus papan tulis. Nah, ini petugas yang piket tadi, langsung dihapus lagi papan tulisnya ya. Menutup seluruh jendela, pintu dan mematikan kipas angin serta lampu. Ini tugasnya siapa? Yang piket, gitu ya. Setiap anggota wajib membuat jadwal piket kelas. Ini nanti akan kita atur bersama wali kelas ya. Jam keluar kita 12. Ya, jam keluar kita ya, jam 12 tepat. Selanjutnya, ini yang paling penting. Poin pelanggaran. Dengarkan ustazah ya. Poin pelanggaran ini, tidak memakai ciput, kaos kaki, celana panjang kena 2 poin. Tidak mandi 5 poin. Tidak piket 10 poin. Tidak mempersiapkan alat tulis belajar 5 poin. Tidak menutup jendela, pintu dan kipas 5 poin. Telat masuk 4 poin. Tidak membawa buku pelajaran 4 poin. Tidur dalam kelas 4 poin.
Membuang sampah sembarangan 4 poin. Tidak memakai seragam 5 poin. Tidak piket 5 poin. Berbicara tidak sopan 4 poin. Memakai parfum, lipstik dan segalanya itu ada 3 poin. Syarat kenaikan kelas. Nah, ini yang paling penting. Ya, hari pertama Ustazah sudah memperingatkan kalian syarat-syarat kenaikan kelas ya. Mulai dari akademiknya, kalian harus menyelesaikan seluruh akademik pembelajaran. Target hafalan. Hafal minimal 10 juz bagi siswa yang naik ke jenjang 3 Salafiyah Wusta. Hafal 15 juz bagi yang akan lulus. Telah menyelesaikan tasmi'. Hafal hadis dan doa sehari-hari yang telah ditentukan serta diaplikasikan dalam keseharian. Lanjut lagi, syarat kenaikan kelasnya lagi ya, bagian kehadiran. Alpa, ini paling penting nih. Alpa dalam 1 semester sebanyak 15 kali dinyatakan tidak naik kelas. Tidak ada toleransi lagi, walaupun kalian pintar, walaupun kalian banyak hafalan, tapi kalau kalian alfanya udah 15 kali, maka wassalamualaikum gitu ya. Akhlak dan perilaku, memiliki catatan akhlak yang baik dari wali kelas, guru, mata pelajaran dan pihak kesantrian ya, Ustazah Asia. Poin pelanggaran, jika poin pelanggaran kalian mencapai 75 poin, maka kalian akan dinyatakan tidak naik kelas. Selanjutnya untuk bagian administrasi, kalian harus menyelesaikan semua biaya administrasi baru naik ke kelas selanjutnya. Ya, mungkin itu saja dari Ustazah ya. Jadi Lanjut. seorang tahfiz Quran dan terus belajar agama yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang dipelajari oleh para salafus saleh terdahulu.